Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Septianingrum dengan NIM 11225052. Bisa menjawab pertanyaan dari Habib Afifuddin Nafis. Soal pertama, bagaimana dampak revolusi industri 4.0 terhadap pola hubungan kerja dalam organisasi bisnis modern? Dampak yang pertama, perubahan pada kerjaan. Yang kedua, hubungan kerja yang fleksibel. Yang ketiga, struktur organisasi yang datar. Yang keempat, tuntutan peningkatan kompetensi. Kelima, perubahan peran antara manajemen dan karyawan. 6. Munculnya tantangan pada ketenagakerjaan. Hal kedua, menurutmu apa dampak negatif dari perkembangan masyarakat industri terhadap lingkungan dan hubungan sosial? Jelaskan. Menurut saya, perkembangan masyarakat industri berdampak negatif pada kelestarian lingkungan dan kualitas hubungan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan industrialisasi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta kebijakan sosial yang adil untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial pada masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, oleh karena itu, diperlukan industrialisasi yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial pada masyarakat, ramah lingkungan, serta kebijakan sosial yang adil. Dampak negatif pada lingkungan, yang pertama, pencemaran lingkungan. Yang kedua, kerusakan ekosistem alam. Yang ketiga, pemanasan global dan perubahan iklim. Kedua, dampak negatif terhadap hubungan sosial. Yang pertama, kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, konflik sosial. Yang ketiga, keterasingan sosial. Soal yang ketiga, jelaskan hubungan antara sistem industri dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Yang pertama, industri yang menciptakan pembagian kelas sosial. Yang kedua, konflik antara kelas. Yang ketiga, mobilitas sosial. Yang keempat, perubahan pada pola stratifikasi tradisional. Soal keempat, menurut pandangan Anda, bagaimana tantangan sosiologi industri di era globalisasi dan digitalisasi saat ini? Menurut pandangan saya, tantangan sosiologi di era globalisasi dan digitalisasi semakin kompleks karena perubahan terjadi sangat cepat dan berdampak langsung pada struktur kerja, hubungan sosial, serta ketimpangan sosial. Soal yang kelima, menurutmu, apakah semua masyarakat harus melalui semua tahapan perkembangan secara beruntun? Jelaskan pendapatmu dengan alasan yang logis. Menurut saya, tidak semua masyarakat harus melalui semua tahapan perkembangan secara beruntun. Karena perkembangan masyarakat tidak bersifat tunggal dan berurutan, melainkan beragam, dinamis, dan kontekstual. Oleh karena itu, tidak logis jika semua masyarakat dipaksakan harus melalui tahapan perkembangan yang sama secara beruntun. Pertanyaan ke-6 dan terakhir, bagaimana globalisasi mengaruhi dinamika industri di negara berkembang? Berikan contohnya. Globalisasi sangat mengaruhi dinamika industri di negara berkembang karena membuka keterhubungan ekonomi lintas negara. Contohnya, yang pertama, persaingan industri yang semakin ketat. Contoh yang kedua, ketergantungan pada pasar dan modal global. Contoh yang ketiga, masuknya investasi yang asing dan pertumbuhan industri. Cukup sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.